Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi, manajemen operasional yang baik menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan bank. Dalam materi ini, kita akan membahas konsep dasar, tujuan, dan tantangan dalam manajemen operasional bank. Manajemen perkreditan bank adalah aspek kritis dalam operasional bank yang berfokus pada penyaluran kredit kepada nasabah. Dalam materi ini, kita akan membahas pentingnya manajemen pengkreditan, tujuan utamanya, dan bagaimana bank dapat mengelola resiko kredit secara efektif. Proses bisnis bank mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut untuk menyediakan berbagai layanan keuangan kepada nasabahnya. Berikut adalah gambaran umum tentang beberapa proses bisnis kunci dalam sebuah bank. 1. Penerimaan deposito. Nasabah dapat menyimpan uangnya di bank melalui pembukaan rekening tabungan atau deposito. Bank bertanggung jawab untuk mengelola dan mengamankan dana yang ditempatkan oleh nasabah. 2. Pemberian kredit. Bank memberikan pinjaman kepada nasabah yang memenuhi kriteria tertentu. Proses ini melibatkan penilaian kredit, penetapan suku bunga, dan pengembangan syarat-syarat pinjaman. Yang ketiga, proses transaksi keuangan. Bank menyediakan layanan transaksi keuangan termasuk transfer dana, pembayaran tagihan, dan pembelian mata uang asing. Proses ini melibatkan penggunaan sistem perbankan, elektronik, dan mesin ATM. Penggunaan teknologi dalam manajemen operasional merupakan elemen kunci untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam menjalankan berbagai proses bisnis. Berikut adalah beberapa aspek teknologi yang dapat berperan dalam manajemen operasional. 1. Sistem informasi perbankan. Sistem informasi perbankan menyediakan basis data terpusat untuk seluruh kegiatan perbankan, termasuk manajemen deposito, pinjaman, dan transaksi harian. 2. Automasi proses bisnis. Automasi proses bisnis melibatkan penggunaan perangkat lunak untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan manual. 3. Manajemen risiko. Sistem manajemen risiko menggunakan teknologi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko operasional dan keuangan. Yang keempat, teknologi analitika data. Analitika data memungkinkan bank untuk menganalisis besar data untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang perilaku pelanggan, tren pasar, dan performa operasional. Yang kelima, keamanan informasi. Keamanan informasi adalah aspek kritis dalam manajemen operasional. Penggunaan teknologi seperti enkripsi data, firewalls, dan deteksi ancaman dapat melindungi informasi pelanggan dan operasional bank dari serangan cyber. Yang keenam, pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi melibatkan pembuatan perangkat lunak khusus untuk mendukung fungsi-fungsi tertentu dalam manajemen operasional. Aplikasi ini dapat mencakup perangkat lunak untuk pelaporan, analisis resiko, manajemen inventaris, dan lainnya. Yang ketujuh, sistem pelacakan kinerja. Sistem pelacakan kinerja memungkinkan bank untuk memantau dan mengevaluasi kinerja operasional secara real-time. Pemantauan ini dapat membantu bank mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan meningkatkan efektivitas operasional. Yang kedelapan, teknologi mobile banking. Aplikasi mobile banking memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan menggunakan perangkat seluler. Ini mencakup transfer dana, pembayaran tagihan, dan pemantauan saldo yang mengurangi kebutuhan untuk pergi ke cabang fisik. Yang kesembilan, integrasi aplikasi. Integrasi aplikasi memungkinkan sistem berbeda untuk berkomunikasi dan berbagi data secara efektif. Ini memastikan bahwa berbagai dalam manajemen operasional dalam beroperasi secara terintegrasi, menghindari duplikasi data, dan meningkatkan keterbacaan informasi. Manajemen operasional bank dihadapkan pada sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan operasionalnya. Dalam materi ini, kita akan mengeksplorasi berbagai tantangan dan membahas strategi untuk mengidentifikasi serta mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 1. Perubahan regulasi. Bank perlu memiliki tim yang dapat memantau perubahan regulasi, memahami implikasinya, dan memastikan kepatuhan. Kemitraan dengan penasihat hukum juga dapat membantu bank tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Keamanan cyber. Bank perlu menginvestasikan dalam teknologi keamanan canggih, menyelenggarakan pelatihan keamanan cyber untuk karyawan, dan mengembangkan rencana tanggap darurat untuk mengatasi insiden keamanan. 3. Perubahan tren pasar. Bank harus mengadopsi sikap proaktif terhadap perubahan tren pasar dengan terus memantau perilaku pelanggan
menganalisis data pasar, dan menyesuaikan strategi bisnis serta produk secara cepat agar tetap relevan. 4. Teknologi yang berkembang pesat. Bank perlu merencanakan pembaruan teknologi secara teratur, mengadopsi solusi teknologi terbaru, dan terlibat dalam inovasi yang meningkatkan efisiensi dan menjawab tuntutan pasar. Dengan memantau dan menganalisis metrik-metrik kinerja operasional ini secara rutin, bank dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah. Analisis ini juga dapat menjadi landasan untuk perbaikan yang berkelanjutan dalam manajemen operasional bank. Pembahasan tentang metrik kinerja operasional melibatkan sejumlah indikator yang mencerminkan sejauh mana bank dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Analisis metrik ini memberikan pandangan mendalam tentang performa operasional dan membantu bank dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Beberapa metrik kinerja operasional yang penting termasuk 1. Rasio efisiensi. Rasio efisiensi mengukur seberapa baik bank menggunakan sumber daya operasionalnya yang untuk menghasilkan pendapatan. 2. Waktu pemrosesan transaksi. Waktu pemrosesan transaksi mencakup waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai jenis transaksi perbankan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan pemberian kredit. 3. Tingkat kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan mencerminkan sejauh mana nasabah merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh bank. 4. Tingkat keluhan pelanggan. Tingkat keluhan pelanggan mencerminkan jumlah dan jenis keluhan yang diterima oleh bank dan dari nasabahnya. 5. Tingkat keterlambatan pemrosesan. Tingkat keterlambatan pemrosesan mencerminkan sejauh mana bank dapat memproses transaksi tanpa adanya keterlambatan atau gangguan. 6. Rasio kesalahan transaksi. Rasio kesalahan transaksi mengukur frekuensi kesalahan dalam pemrosesan transaksi perbankan. 7. Tingkat ketersediaan sistem. Tingkat ketersediaan sistem mencerminkan sejauh mana sistem informasi dan teknologi bank tersedia dan dapat diakses oleh pengguna. Pentingnya keselarasan antara manajemen operasional dan strategi bisnis bank tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebuah strategi operasional yang baik harus sesuai dengan visi dan misi bank, serta memberikan nilai tambah kepada nasabah. Dalam pembahasan ini, kita akan menyoroti betapa pentingnya keselarasan ini dan bagaimana strategi operasional dapat mendukung pencapaian tujuan strategis bank. 1. Membentuk fondasi operasional yang sejalan. Bank harus memastikan bahwa setiap elemen dalam operasional, mulai dari proses bisnis hingga teknologi yang digunakan, sejalan dengan arah strategis yang ditetapkan oleh pimpinan bank. Ini mencakup identifikasi nilai inti yang ingin dihadirkan kepada nasabah. 2. Pemahaman yang mendalam tentang visi dan misi bank. Pemahaman yang mendalam tentang visi dan misi bank adalah kunci untuk mengarahkan manajemen operasional ke arah yang benar. Semua tingkat manajemen dan karyawan harus memahami tujuan jangka panjang dan nilai-nilai inti yang ingin dicapai oleh bank. 3. Pengintegrasian strategi bisnis dalam setiap aspek operasional. Pengintegrasian strategi bisnis melibatkan menyelaraskan setiap aspek operasional dengan tujuan strategis bank. Setiap keputusan dalam manajemen operasional, termasuk investasi dalam teknologi, rancangan proses bisnis, dan kebijakan keamanan, harus mencerminkan dan mendukung strategi bisnis. 4. Menentukan KPI yang mendukung strategi bisnis. Bank harus menentukan dan memantau KPI yang relevan dengan strategi bisnis. Misalnya, jika fokusnya adalah meningkatkan pelayanan pelanggan, KPI dapat mencakup waktu pemrosesan transaksi dan tingkat kepuasan pelanggan. 5. Fleksibilitas dalam menghadapi perubahan strategis. Keselarasan juga melibatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan strategis tanpa mengorbankan efisiensi operasional. Manajemen operasional harus dirancang dengan fleksibilitas sehingga dapat dengan cepat menyesuaikan proses, teknologi, dan kebijakan ketika ada perubahan dalam strategi bisnis. 6. Penciptaan pengalaman nasabah yang konsisten. Bank perlu memastikan bahwa setiap interaksi dengan nasabah, baik melalui layanan digital maupun layanan konvensional, mencerminkan nilai-nilai dan visi bank. Ini menciptakan konsistensi dalam branding dan membangun kepercayaan nasabah. Proses pemberian kredit memainkan peran kritis dalam kegiatan perbankan, memungkinkan bank untuk menyediakan dana kepada individu, bisnis, atau entitas lainnya. Merinci setiap langkah dalam proses ini membantu memastikan bahwa keputusan pemberian kredit diambil dengan cermat dan efisien.
Fokus utama materi ini adalah pada analisis kredit yang mendalam, penentuan suku bunga yang tepat, dan pemahaman terhadap berbagai jenis kredit yang dapat diberikan oleh bank. 1. Penerimaan aplikasi kredit. Tahap awal dalam proses pemberian kredit di mana bank menerima aplikasi kredit dari peminjam potensial. Proses penerimaan aplikasi melibatkan verifikasi informasi dasar termasuk identitas peminjam, tujuan penggunaan dana, dan jumlah yang diminta. Dokumen yang diperlukan biasanya termasuk formulir aplikasi, laporan keuangan, dan informasi jaminan. 2. Analisis kredit. Tahap yang melibatkan evaluasi mendalam terhadap kelayakan kredit peminjam. Analisis kredit mencakup penilaian aspek keuangan, riwayat kredit, dan kapasitas peminjam untuk membayar kembali pinjaman. Bank harus memastikan bahwa resiko kredit telah diidentifikasi dan dinilai secara menyeluruh. 3. Penentuan suku bunga. Proses menetapkan tingkat suku bunga yang akan diterapkan pada peminjam. Penentuan suku bunga melibatkan pertimbangan berbagai faktor termasuk tingkat suku bunga pasar, resiko kredit, dan kebijakan internal bank. Bank harus menjaga keseimbangan antara menarik nasabah dengan suku bunga yang kompetitif dan memitigasi resiko kredit. 4. Jenis kredit. Penjelasan mengenai berbagai jenis kredit yang dapat diberikan oleh bank kepada peminjam. Bank dapat menawarkan berbagai jenis kredit termasuk kredit konsumen, kredit bisnis, kredit hipotek, dan kredit lainnya. Setiap jenis kredit memiliki karakteristik, persyaratan, dan resiko yang berbeda. 5. Pengawasan dan pelaporan. Tahap setelah pemberian kredit di mana bank secara aktif memantau pelaksanaan kredit dan melaporkan perkembangan kepada pihak terkait. Pengawasan dan pelaporan melibatkan pemantauan pembayaran kredit, perubahan kondisi keuangan peminjam, dan pelaporan resiko yang mungkin timbul. Bank harus tetap responsif terhadap perubahan kondisi peminjam dan mengambil langkah-langkah pencegahan jika diperlukan. Dalam aspek pengelolaan risiko kredit, bank harus menerapkan langkah-langkah proaktif untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan risiko yang terkait dengan pemberian kredit. Pentingnya pengembangan kebijakan dan prosedur yang kuat menjadi fokus utama untuk mengurangi potensi kerugian akibat prestasi kredit. Berikut adalah poin-poin kunci yang mencakup aspek ini. 1. Identifikasi resiko. Pengenalan resiko-resiko yang terkait dengan pemberian kredit, termasuk resiko kredit, resiko likuiditas, dan resiko pasar. Identifikasi resiko menjadi langkah pertama dalam pengelolaan resiko kredit. Bank perlu memahami dengan jelas resiko yang mungkin timbul selama masa pinjaman, termasuk resiko gagal bayar, resiko perubahan kondisi ekonomi, dan resiko likuiditas yang mungkin terjadi. 2. Penilaian resiko. Bagaimana bank menilai tingkat resiko yang terkait dengan setiap aplikasi kredit dan menentukan langkah-langkah pengelolaan resiko yang tepat. Proses penilaian resiko mencakup evaluasi secara cermat terhadap setiap aplikasi kredit. Bank harus menilai sejauh mana peminjam mampu memenuhi kewajiban pembayaran, mempertimbangkan faktor seperti stabilitas keuangan, sejarah kredit, dan kapasitas untuk membayar. 3. Pengendalian resiko. Strategi dan metode pengendalian resiko kredit termasuk pemantauan portofolio secara berkala dan pelibatan manajemen resiko. Pengendalian resiko melibatkan tindakan preventif dan responsif. Pemantauan portofolio secara berkala memungkinkan bank untuk mengidentifikasi potensi masalah dengan cepat. Selain itu, melibatkan manajemen risiko dalam pengambilan keputusan strategis membantu memitigasi risiko secara efektif. Tantangan dalam manajemen pengkreditan. Tantangan yang dihadapi oleh bank dalam manajemen pengkreditan mencakup aspek risiko kredit, fluktuasi pasar, dan perubahan regulasi. Analisis ini dirancang untuk membantu bank dalam mengembangkan strategi yang responsif dan adaptif terhadap dinamika pasar yang selalu berubah. 1. Resiko kredit. Analisis resiko kredit mencakup pengidentifikasian potensi resiko, baik yang terkait dengan kondisi ekonomi umum maupun karakteristik peminjam spesifik. 2. Fluktuasi pasar. Fluktuasi pasar mengacu pada perubahan tak terduga dalam kondisi ekonomi atau keuangan global yang dapat mempengaruhi kesehatan portofolio kredit. Analisis fluktuasi pasar mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana perubahan dan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang, atau kondisi makroekonomi mempengaruhi resiko kredit. 3. Perubahan regulasi.
perubahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah atau lembaga pengatur yang dapat mempengaruhi praktik pengkreditan bank. Analisis dampak perubahan regulasi melibatkan pemahaman tentang bagaimana peraturan baru atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengkreditan. 4. Penilaian kelayakan peminjam. Penilaian kelayakan peminjam adalah langkah penting dalam memastikan bahwa bank memberikan kredit kepada pihak yang mampu membayar kembali dengan baik. 5. Analisis keuangan peminjam. Proses evaluasi laporan keuangan peminjam untuk menilai kesehatan keuangan dan kemampuan membayar kembali pinjaman. Analisis keuangan mencakup pemahaman mendalam tentang rasio keuangan, likuiditas, dan profitabilitas peminjam. 6. Riwayat kredit. Evaluasi riwayat kredit peminjam untuk menentukan apakah peminjam memiliki catatan pembayaran yang baik atau memiliki riwayat prestasi. Analisis riwayat kredit melibatkan pemeriksaan catatan pembayaran peminjam pada peminjam sebelumnya. 7. Kapasitas peminjam. Penilaian terhadap kapasitas peminjam untuk membayar kembali pinjaman, termasuk pengukuran kemampuan pendapatan dan utang. Analisis kapasitas peminjam mencakup penilaian terhadap kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan pendapatan dan beban hutang. Dengan menjalani analisis mendalam terhadap tantangan dalam manajemen pengkreditan dan melakukan penilaian kelayakan peminjam dengan cermat, bank dapat meminimalkan risiko kredit, merancang strategi yang responsif terhadap perubahan pasar, dan memastikan bahwa kredit diberikan kepada peminjam yang memiliki kapasitas untuk membayar kembali secara konsisten. Strategi pengelolaan risiko. 1. Diversifikasi portofolio. Strategi untuk mengelola risiko dengan mendiversifikasi portofolio kredit, mengurangi ketergantungan pada sektor atau peminjam tertentu. Diversifikasi portofolio menjadi kunci untuk mengurangi risiko kredit yang berkaitan dengan kerentanan terhadap sektor atau peminjam tertentu. 2. Penggunaan asuransi kredit. Penerapan asuransi kredit sebagai alat untuk melindungi bank dari kerugian akibat prestasi peminjam. Asuransi kredit memberikan lapisan perlindungan tambahan. Bank perlu mempertimbangkan dengan cermat jenis asuransi yang sesuai dengan profil risiko portofolio kreditnya dan mengintegrasikan dalam strategi manajemen risiko kredit secara keseluruhan. Pembentukan cadangan kerugian kredit. Strategi bank dalam membentukkan cadangan kerugian kredit untuk mengantisipasi potensi prestasi dan melindungi modalnya. Cadangan kerugian kredit dibentuk untuk mencadangkan dana yang dapat digunakan jika terjadi kerugian kredit. Pemahaman yang mendalam tentang risiko kredit dan analisis kelayakan peminjam membantu menentukan jumlah yang memadai untuk cadangan ini. Kemitraan dengan peminjam. 1. Komunikasi yang terbuka. Membangun hubungan kemitraan dengan peminjam melalui komunikasi terbuka dan transparan. 2. Pemantauan yang cermat. Pemantauan portofolio secara berkala membantu bank mengidentifikasi perubahan kondisi peminjam atau perubahan pasar yang dapat mempengaruhi risiko kredit. 3. Restrukturisasi kredit. Proses ini melibatkan negosiasi terbuka dan adil antara bank dan peminjam untuk menemukan solusi yang memungkinkan peminjam untuk membayar kembali pinjaman dengan cara yang dapat diatasi. Dengan menerapkan strategi pengelolaan risiko yang kokoh dan membangun kemitraan yang kuat dengan peminjam, bank dapat menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diandalkan. Dalam kesimpulan, pentingnya keselarasan antara manajemen operasional dan strategi bisnis bank tidak dapat diabaikan. Keselarasan ini menciptakan fondasi yang kokoh untuk keberhasilan jangka panjang, memastikan bahwa setiap langkah operasional mendukung visi dan misi bank, serta memberikan nilai tambah kepada nasabah. Dalam menghadapi dinamika pasar yang selalu berubah, manajemen pengkreditan menjadi inti dari keberlanjutan dan keberhasilan bank. Kesimpulan ini merangkum peran penting manajemen pengkreditan dalam mengoptimalkan kinerja bank dan menjaga kesehatan keuangan.